berikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Fabiana Alicia Tobin. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah teknologi pengolahan hasil hortikultura. Yang pertama, teknologi pengolahan sayuran dan buah-buahan. Teknologi olah minimal atau minimal processing buah dan sayur, yaitu pemotongan yang menyebabkan kerusakan jaringan sel dan dinding sel. Perubahan-perubahan fisiologis akibat minimal processing adalah kerusakan pada jaringan dan membran sel, penumpukan hasil metabolit tidak wajar, peningkatan biosintesis etilen, dan mudah terkena kontaminan. Usaha untuk memperpanjang masa simpan produk dapat dilakukan dengan cara penyimpanan suhu rendah, mempergunakan BTM, pergunakan teknik cas atau mas, menggunakan pelapis edibel, memperhatikan teknik pemotongan, asidifikasi, dan teknik pengemasan. Yang kedua, jam, jelly, dan sejenisnya. Pengawetan produk menggunakan buah sebagai bahan utama dengan campuran gula serta buah-buahan lain. Berdasarkan cara pengolahannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama konserves, yaitu jam dari campuran buah berupa kismis, jeruk, dan kacang. Yang kedua marmalade berupa jelly dan potongan buah. Yang ketiga preserves berupa buah utuh yang kecil atau potongan buah dimasak dengan sirup sampai jernih. Yang keempat, mentega buah dibuat dari buah berpulp dengan cara dimasak. Yang kelima, madu buah berupa pekatan sari buah yang dimasak. Peran pektin pada asam, yaitu menjaga keseimbangan antara gula asam dan pektin. Kelebihan panas dapat merusak kemampuan membentuk jelly. Gula dapat menghentikan proses perusakan pektin pada keseimbangan yang sesuai dengan jumlah pektinnya. Yang keempat, menentukan jumlah asam menggunakan indera. Yang kelima, pengujian kadar pektin menggunakan alkohol. C. Teknologi pengeringan sayuran dan buah-buahan. Pengeringan adalah proses untuk menghilangkan air dari bahan dengan menurunkan AW-nya sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh serta untuk memperpanjang masa simpan bahan tersebut. Pengeringan sayuran dan buah-buahan dilakukan dengan cara penjemuran, dehidran dengan alat pengering, freeze drying, dan spray drying, partial dehydration. Manisan basah sayuran dan buah-buahan. Perendaman buah-buahan atau sayur-sayuran dalam larutan gula dengan konsentrasi tinggi sekitar 60-70%. Disajikan dalam keadaan basah dengan larutan gula perendaman sebagai kuahnya. Yang kedua, manisan kering sayuran dan buah-buahan. Hampir sama dengan manisan basah, perbedaan mendasarnya pada proses pengeringan setelah proses perendaman dalam larutan gula sampai kadar air kurang lebih 20%. Terdapat kombinasi teknologi pengawetan bahan pangan, yaitu pengeringan dan penambahan gula dengan kadar tinggi. Yang berikut pengolahan termal pada produk hortikultura. Yang pertama, blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Blanching merupakan perlakuan pendahuluan pada buahan dan sayuran, sedangkan pasteurisasi dan sterilisasi merupakan proses pengawetan bahan. Ketiga perlakuan ini merupakan proses termal yang menggunakan suhu. Proses pengalengan buah dan sayuran. Proses pengalengan bahan pangan dikemas secara simetris, kemudian dipanaskan. Pengalengan biasa. Bahan pangan dipanaskan kemudian dikemas secara hermetis setelah dingin atau masih panas. Lalu dilakukan pengalengan aseptis. Tahapan-tahapan pengalengan. Yang pertama, penyiapan bahan. Yang kedua, blanching. Yang ketiga, pengisian atau filling. Yang keempat, penghampaan. Yang kelima, penutupan kaleng atau sealing. Yang keenam, sterilisasi. Yang ketujuh, pendinginan. Dan yang terakhir, pemberian label dan penyimpanan. Aspek nutrisi pengolahan hortikultura. Yang pertama, ruang lingkup teknologi pengolahan hasil hortikultura. Produk pangan hortikultura merupakan sistem hayati yang dapat cepat rusak sesudah dipanen, maka dari itu pengolahan lanjutan sangat penting untuk dikembangkan demi pemenuhan kebutuhan manusia akan makanan sehat dan bergizi, demi peningkatan nilai kesehatan, juga haruslah disukai konsumen
tidak berbahaya dan mengandung sejumlah besar zat gizi. Pengelompokan produk hortikultura. Yang pertama berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, yaitu oleokultur, pomologi, glorikultur, landscape, hortikultur, dan apikultura. Yang kedua berdasarkan kegunaannya, yaitu hortikultura konsumsi berupa sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat, serta hortikultura tidak dikonsumsi berupa tanaman hias. Susut sayuran dan buah-buahan setelah dipanen. Sayuran dan buah-buahan setelah dipanen akan mengalami susut baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang akan berdampak negatif seperti penurunan harga. Susut setelah panen meliputi susut fisik, susut mutu, dan susut gizi. Yang B, mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. Bahan hortikultura berdasarkan tinggi yang dikehendaki untuk memenuhi persyaratan pengelolaan lanjutan dalam upaya pemenuhan zat gizi produk akhir yang diharapkan. Kenyataan bahwa penerapan energi panas dan bahan pangan menurunkan nilai gizi beberapa komponen seperti vitamin. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa penerapan proses panas mengakibatkan bahan pangan tidak sia-sia akibat kerusakan dan penyakit yang ditimbulkan bahan pangan. Pemilihan bahan pangan hanya pada musim panen saja tidak akan dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan penduduk negara industri. Industri dimaksimumkan, retensi zat gizi memerlukan upaya-upaya modern selain tradisional dalam proses pengolahan, antara lain menentukan kondisi terbaik dalam batas ekonomi dalam beberapa hal yang menunjang untuk menghasilkan produk yang berkualitas dalam kondisi penyimpanan yang optimum. Kriteria sayuran dan buah-buahan siap panen. Yang pertama, secara visual, buah belum siap panen adalah warna kulit berubah menjadi kuning, misalnya buah pepaya. Secara fisik, jika buah pasca panen mudah dilepas dari tangkainya, maka buah tersebut siap dilakukan pemanenan. Secara fisik, buah-buahan yang mengandung zat padat terlalu tinggi, gula tinggi, dan kandungan asam menurun, sehingga rasio gula asam tinggi berarti buah sudah tua atau siap dipanen. Waktu atau umur buah. Umur buah dapat dihitung sejak terjadinya penyerbukan buah sampai siap panen. Misal buah jeruk 9 bulan, pepaya 9-12 bulan, pisang 3 bulan, durian 4-5 bulan, dan nangka 8 bulan. Saat panen untuk buah-buahan yang baik adalah pada saat buah masak. Pengaruh proses pengolahan buah hortikultura terhadap nilai gizi. Pengolahan hasil hortikultura dapat menghasilkan berbagai produk, yaitu produk hasil pengeringan, penghalusan, sari atau cairan hasil ekstraksi, pemotongan yang bertujuan untuk merubah bentuk dan ukuran buah menjadi bentuk tertentu dengan ukuran yang tertentu pula, pengolahan secara kimiawi, yaitu pengolahan dengan garam, pengolahan dengan asam, pengolahan dengan gula, pengasapan, dan penambahan bahan kimia. Yang keenam, pemanasan yang ditunjukkan untuk mematangkan bahan sehingga mempunyai aroma, rasa, dan tekstur tertentu, untuk mengurangi jumlah mikroba pencemar dan senyawa yang membahayakan kesehatan yang terkandung pada bahan, dan untuk mengeringkan bahan agar lebih kering dan renyah. C. Pengolahan termal produk hortikultura. Proses pengeringan nampaknya memberikan retensi zat yang baik, kecuali pada susut asam askorbat pada karoten B. Di antara berbagai prosedur pemekatan ultrafiltrasi menunjukkan susu tertinggi. Kerusakan mutu protein akibat pengeringan dan penguapan dalam produksi sekarang ini cukup kecil. Susut vitamin larut air kecuali asam askorbat selama pengeringan rata-rata sekitar 5%, sedangkan untuk vitamin larut minyak dalam susut tidak susut oleh pengeringan atau penguapan. Beta karoten nyata menyusut dalam wortel yang dikeringkan, tetapi susut hanya sedikit dalam sari jeruk yang dikeringkan atau dibekukan. Ultrafiltrasi mengakibatkan susut yang nyata pada kebanyakan vitamin larut air. Susut asam askorbat tinggi akibat pengeringan, tetapi pemekatan hanya menunjukkan susut yang kecil. Tidak ada laporan mengenai retensi zat gizi sudah pemekatan beku, namun proses ini mungkin memberikan retensi zat gizi yang baik. D. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. Vitamin larut air dalam jumlah
jumlah sedang sampai banyak susut dari sayuran selama pengukusan dan dari buah akibat penelusuran ke dalam sirup, dan selama pencairan kebekuan tetesan pencairan. Hampir semua susut dapat dihindari jika yang pertama, sayuran dikukus dan didinginkan dengan cara tidak melibatkan air, dan yang kedua, tetesan cairan seperti sirup serta tetesan cairan dari buah juga dikonsumsi. Ketergantungan penguraian vitamin C pada suhu, yaitu dalam buah dan sayuran beku, perlu diperhatikan apabila sayuran mengalami proses pembekuan dan kemudian dimasak, kadar vitaminnya hampir selalu nyata berkurang, seringkali 25% dibandingkan yang ada dalam produk segarnya. Yang E, pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Pada proses pengolahan pangan seringkali ditambahkan bahan kimia baik alami maupun sintesis. Penambahan bahan kimia tersebut kadang-kadang merupakan faktor krusial, seperti penambahan garam, asam atau gula, atau hanya merupakan bahan tambahan makanan. Pada kenyataannya, proses pengolahan pangan tidak murni hanya didasarkan pada pengolahan tersebut saja, tetapi merupakan kombinasi, baik kombinasi antara pengolahan secara kimiawi atau bahkan kombinasi antara pengolahan secara fisik dan kimiawi. Setiap jenis pengolahan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap retensi gizi bahan pangan, baik itu dilihat dari komposisi gizinya, sifat fisik, maupun akibat pada sifat organoleptik bahan pangan itu sendiri. Hampir semua pembahasan tentang retensi gizi pada setiap jenis pengolahan dilihat dari komposisi nilai vitamin C atau asam ascorbat yang terkandung dalam bahan pangan. Hal ini disebabkan karena vitamin C merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Di samping sangat larut dalam air, vitamin C mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas, sinar alkali, enzim oksidator, serta oleh katalis tembaga dan besi. Namun begitu, pengaruh pengolahan zat tambahan terhadap nilai gizi bahan pangan juga harus dilihat dari komponen gizi dan selain dari vitamin.